Mari demahita sebuku de nomor 215 ayat sada. Nama Tuhan ina Yesus, na pokos toninai, ay lakana dona tulus, tubanu agin jangi, say nasonang rohani, namang bulong hatai. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anak Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Amin. Salam saudaraku, selamat pagi. Kiranya kita pagi hari ini diberkati Tuhan dan disegarkan oleh persekutuan kita lewat firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Saya mata menandangi jalan beri hati uri, ai saya hadapi ujung ini harap si semua. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini yaitu hidup tulus, jujur, dan damai. Semua orang memastikan senang bagi orang yang tulus, bagi orang yang jujur, bagi orang yang suka damai. Pasti semua kita senang. Oleh karena itu, supaya kita selain hiduplah ke dalam tiga karakter ini. Mazmur Daud juga mengandung pesan tentang ajaran kehidupan. Daud mengajarkan dan dia juga sadar kebahagiaan itu bukan terletak pada dunia ini. Kebahagiaan bukan terletak kepada hal-hal yang konsep pikiran dunia, melainkan keterbukaan kita, membuka diri kita, yaitu hidup di dalam ketulusan, hidup di dalam kejujuran, hidup di dalam damai. Ketika ini kita miliki segala percocokan, segala peperangan, segala persisian, semuanya dapat diruntuhkan dari kepribadian manusia, dari dunia ini. Dan berkesan bahwa kepribadian orang Kristen itu, kepribadian kita, salah satu syaratnya membangun masa depan adalah dia harus tulus, dia harus jujur, dia harus orang yang membawa damai. Di mana kemunafikan, di mana kecemburuan, di mana kejahatan, semuanya itu akan ditanggalkan dari kita. Sebab itulah yang mau kita manusia yang gagal. Tetapi mewujudkan semua ini, mewujudkan tulus, jujur dan damai, diharapkan kepada kita memiliki hubungan yang dekat, memiliki hubungan yang betul-betul sangat relasi yang bagus dengan Tuhan, dengan fokus menyatukan visi dan tujuan hidupnya, yaitu di dalam damai, di dalam Allah. Karena Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Itulah identitas kita. Itulah bahwa status kita adalah pembawa damai. Status kita adalah orang yang betul. Status kita adalah orang yang tulus. Tentu dunia ini penuh dengan damai jika kita hadirkan ketiga ini, dan gereja dan dimanapun kita tempatkan pasti menjadi berkat. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat dan firman agar kami Tuhan tetap tulus, jujur, dan membawa damai. Itulah Tuhan sebagai orang yang benar-benar mengikuti. Terima kasih Tuhan. Amin.